Begini, demikian suara bariton beliau memulai penjelasannya. Kita ini lebih baik duduk semeja daripada menjadi menu di atas meja. Dengan kalimat ini kepala saya melayang, memvisualkan apa yang beliau katakan. Sebuah negara yang belum kuat selalu menjadi mangsa negara lain yang kuat, yang tidak punya sumber alam untuk memuasi kerakusan pejabatnya dan untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya yang boros. Dengan kekuatan diplomasi, dengan kekuatan karensinya, dengan kekuatan teknologinya, dengan kekuatan ekonominya dan kekuatan militernya, terutama operasi intelijennya, maka negara kuat tadi menjadi momok yang menakutkan bagi negara yang belum kuat, karena secara soft power mereka bisa menggoyang kestabilan politik negara lemah tadi. Ketidakstabilan politik membuat pemerintah sibuk mengurusi ketidakpuasan rakyat yang membuat ekonomi negara lemah tadi terus goyang. Negara yang tidak stabil keamanannya, tidak stabil politiknya, akan selalu gonjang-ganjing yang mengakibatkan akan selalu kesulitan membangun ekonomi. Negara yang coba-coba nakal, tidak nurut maunya mereka, akan jadi menu di meja. Nah, Board of Peace, ternyata rencana itu yang tidak ada Board of Peace itu dimasukin ke Dewan Keamanan. Resolusi 2803 yang tidak diveto oleh siapapun. Berarti Rusia dan Cina ikut mendukung, walaupun tidak eksplisit. Dia abstain, tapi dia mengizinkan resolusi ini. Nah, itu syarat kita. Jadi syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Nah, kita tanya lagi 7 negara Muslim lainnya, bagaimana? Akhirnya kita ambil kesimpulan begini. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu tidak gampang. If we are inside, maybe we can help dukung rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti nggak bisa. we cannot do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Oke. Kemudian itu statusnya. Dan saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah ambil keputusan. Saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu saya akan keluar. Ya, jadi saya setuju benar sama yang dikatakan Pak Mardigu. We must have leverage. Kita harus ada posisi tawar. Saya tidak tahu kenapa Indonesia diajak. Kita agak jauh. Tapi mungkin karena kita dianggap salah satu negara Muslim yang besar, ya. Turki besar, Pakistan besar. Walaupun kita jauh dari situ, kita diajak. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina, dan itu mereka tahu. Dan saya selalu katakan dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh Barat, kita akan ikut. Dan kita siap kirim pasukan perdamaian asal, saya bilang, semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Pertama, tokoh-tokoh Palestina. Kedua, semua negara yang terlibat. Mesir, Yordan. Saya katakan tidak hanya Mesir, Yordan, dan bagi saya bilang, Mesir, Yordan, saya juga minta didukung oleh Arab Saudi, Qatar, UAE. Itu mitra-mitra kita kan yang baik. Dan saya juga mengatakan de facto Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force.
Jadi dalam hal hubungannya dengan BOP yang diinisiasi untuk menjadi media perdamaian di Palestina, mendingan kita duduk dalam satu meja dengan mereka yang buas dan lapar dan punya power. Dan itu penting. Kalau kita di luar meja, kita akan sulit membantu rakyat Palestina. Karena mereka pegang akses masuk dari pintu arah Mesir di Rafah misalnya dan beberapa lokasi pengungsian lainnya. Berada di luar mereka, terutama berada di luar Amerika dan Israel dalam hal Palestina, bagaimana kontribusi kita bisa bergerak masuk ke Palestina? Dan sebagai Presiden Indonesia, kita harus menjunjung tinggi dan melaksanakan apa yang Bapak bangsa kita letakkan di mukadimah Undang-Undang 45 dan isi batang tubuh pasal-pasal sebagai konstitusi dasar hukum bernegara, sebagai langkah kita memerintah. Dalam mukadimah Undang-Undang 45 menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini menjadi tujuan nasional yang mendasari politik luar negeri bebas aktif Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Di mana detailnya? Poin penting perdamaian abadi dalam Undang-Undang 45 ada di alinea pertama yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan sebagai dasar perdamaian. Dan di alinea keempat menetapkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan negara. Maka ketika ada tawaran untuk bisa masuk ke Palestina sekaligus menjalankan amanah Undang-Undang 45, Indonesia perlu berstrategi. Langkah pertama dengan bergabung dengan BOP tentunya. Kita pun memberi syarat, kita tidak ikut anggota premium yang harus store 17 triliun rupiah atau 1 billion dolar. Yang kedua, kita tetap berpegang pada prinsip dasar bernegara, akan mengirim pasukan perdamaian yang tidak akan melucuti senjata Hamas, akan melindungi rakyat Palestina dalam bentuk apapun demi melindungi dari serangan apapun terhadap rakyat Palestina dan bisa membuka akses bantuan masuk ke rakyat Palestina dengan tepat. Saya pun kemudian mencari kesimpulan apa langkah Pak Presiden yang tepat dalam kalimat singkat. Saya pun mengutip, jadi Bapak ini berat tugasnya. Karena seperti judul buku Patricia Aburdin yang ternyata salah, seharusnya buku ciptaan Harvey Mackay yang berjudul How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Yang terjemahan bebasnya adalah bagaimana berenang di lautan dengan hiu tanpa pernah dimakan hidup-hidup. Kita tahu hiu atau di sekelilingnya itu ada ikan-ikan kecil yang mengambil atau yang memakan remahan sisa shark atau sisa hiu yang memakan ikan lainnya. Dan ikan-ikan kecil tadi ketika besar tetap tidak terlihat oleh hiu tadi dan tidak pernah jadi mangsa hiu. Di mana suatu hari hiu tadi mungkin bisa saja dimakan oleh hiu lainnya dan remahannya juga disantap oleh hiu kecil tadi yang sudah jadi besar. Jadi Pak Presiden harus bisa berenang dengan India, China, Israel, Amerika, dan beliau pun menambahkan Rusia tanpa kita Indonesia dimakan hidup-hidup. Dan apa jawaban beliau? Benar sekali. Suara semi bariton sedikit serak ciri khasnya pun menggema di ruangan. Peace.